Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Kali ini kita akan belajar terkait dengan array. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita cek. Nah, kita sudah sampai ke 94. Kita akan membuat direktori 95 yaitu array property ya. Saya akan masuk ke direktori 95. Nah, kita akan clear screen. Kita akan buka neovim-nya. Oke, ini ya tampilan awalnya. Nah, kita akan coba buka. Ini sidebar-nya kita buka. Kita akan buat file index.html. Kita tekan A lagi, kita buat folder JS dan file script.js. Oke. Ini pada file index.html-nya kita akan deskripsikan basic tag HTML-nya. Oke, CSS-nya kita hapus dulu. Kita save. Oke. Kita tekan escape. Nah, kita sekarang buka lagi untuk JavaScript-nya. Kita tutup sidebar-nya. Nah, sekarang kita akan coba deskripsikan dulu ya. Nah, jadi array length yang akan kita pelajari ya. Apa sebenarnya properti? Jadi array length ini sebenarnya properti panjang JavaScript. Nah, jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh yang baru belajar ya. Jadi array JavaScript itu memiliki properti yang namanya length. Nah, itu fungsinya apa dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi secara definisi array adalah length ini elemen-elemennya memiliki indeks yang berdekatan dan tidak berdekatan. Jadi length ini untuk mengetahui panjang atau jumlah dari array. Nah, ini ya. Ini sebuah array adalah assignment 32 bit yang secara numerik selalu lebih besar dari indeks tertinggi dalam sebuah array. Oke, sekarang kita akan coba buat contoh ya sebuah array. Saya akan buat let colors misalkan. Ini colors ini akan saya isi dengan red, kemudian green, kemudian blue. Kita akan buat 3 buah aja. Nah, sekarang kita akan coba cetak console.log color. Kita tekan escape. Nah, kita akan save. Kita akan buka live servernya. Masuk ke insert mode, Ctrl L. Nah, live servernya jalan. Kita akan klik kanan dan inspect konsol. Nah, ini ya. Ini karena muncul belum kita tambahkan length. Kita tambahkan length nanti untuk propertinya. Oke. Kita buka lagi. Ini colors dot length. Nah, kita save. Nah, jadinya ini 3 ya. Kita mendapatkan jumlahnya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan ke dalam array, menambahkan field atau menambahkan data ke dalam array, menambahkan array. Caranya kita bisa menggunakan push color dot push. Kita akan tambahkan misalkan yellow seperti ini. Nah, kalau misalkan kita cek lagi di sini console.log color.length ini akan bertambah. Dia jadi 4 ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita ingin mengosongkan? Nah, caranya kita definisikan array kosong. Color sama dengan ini, array kosong. Nah, kalau misalkan kita cetak lagi console.log colors ini dot length ini sudah jadi 0 dia. Tuh, jadi 0. Nah, itu ya. Kemudian kita juga ada yang namanya istilah
sparse array. Sparse array adalah array yang elemennya tidak memiliki indeks yang berdekatan mulai dari 0. Jadi kayak kalau misalkan ini kan ada array kosong ya. Nah, misalkan saya memiliki variabel numbers. Nah, numbers ini kita akan isi 10, kemudian di sini ada yang kosong. Koma lagi, kemudian 29, 30. Nah, ini yang di antara 10 dan 29 itu yang disebut dengan sparse array ya, atau array kosong. Ini kalau misalkan kita cetak, dia tetap terhitung. Console.log numbers.length. Nih, kita lihat. Tuh, dapatnya 4 ya, padahal yang ada isinya ini hanya 3. Tetap dihitung sebagai array. Nah, kita juga bisa misalkan ekstrim ya, kita tambahkan array tertentu langsung ke indeks tertentu. Jadi kan array dimulai dari indeks ke 0 ya, dan setiap indeksnya itu mencerminkan posisi dari array. Misalkan kita numbersnya ini langsung kita tambahkan 10 di sini. Nanti akan tercipta sparse array yang tidak digunakan di antara 0 dan 10. Misalkan kita langsung kasih isi 100 seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita cetak console.log numbers.length-nya ini jadinya 11 ya. Tuh. Dia tidak di yang kosong-kosongnya ini tidak diabaikan. Dan ini kalau misalkan kita cetak juga, coba cetak ya. Kita akan console.log numbersnya aja yang akan kita cetak. Nah, lihat di sini ada empty 6 ya, 6 empty slot. Nah, tapi dia sudah menjadi sebuah array. Ini empty slot ada ya. Nah, kita juga bisa memodifikasi panjang array. Jadi arraynya kan misalkan kita sudah memiliki array, kemudian kita modifikasi panjangnya. Nah, ini juga berdampak terhadap isi dari array. Misalkan saya membuat konstanta fruit ya. Ini fruit, kemudian ini kita isi misalkan apple, kemudian kita isi orange, kemudian strawberry ini ya. Nah, kita memiliki 3 buah array. Nah, ini kalau misalkan kita dot length, nah ini kita definisikan 0, maka ini jadinya kosong. Ini kalau misalkan kita cetak console dot log width-nya ini jadinya array kosong ya, karena kita definisikan length-nya kosong. Ini berpengaruh. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menghapus sebagian saja? Ini juga bisa saja ya. Nah, misalkan ini kita duplikat. Ini saya pindahkan ke bawah ya. Ini kita ganti dengan fruit 2. Nah, kemudian dari sini kita akan coba buang sebagian. Nah, fruit 2 dot length. Nah, ini kita kasih 2. Nah, ini kalau misalkan kita cetak console dot log fruit 2, ini kalau kita save, nah saya tinggal 2 ya. Karena length-nya kita definisikan 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita definisikan lebih? Nah, itu jadinya empty array. Misalkan fruit 2 dot length kita kasih di sini 5. Tadi kan hanya 2 ya. Ini kalau misalkan kita cek lagi console dot log fruit 2-nya, maka dia jadi tuh apple orange. Nah, di sini sisanya empty slot. Tapi secara panjang array-nya ini jadinya 5.
Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk array atribut length yang untuk permulaan array. Nanti ke depan kita akan pelajari beberapa fungsi yang dimiliki oleh array dan kita coba operasikan dan contohkan penggunaannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.